Pertama kita bahas tentang analgetika dan antiinflamasi. Nah, antiinflamasi dulu ya. Antiinflamasi merupakan zat-zat atau obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan peradangan atau inflamasi. Nah, beberapa gejala inflamasi itu diantaranya adalah kalor atau istilahnya demam. Kemudian ada kemerahan di bagian inflamasinya atau istilahnya rubor. Kemudian bengkak atau kita sebut tumor, nyeri atau dolor, dan fungsiolesa atau kegagalan fungsi di bagian tempat terjadi inflamasi tersebut. Nah, jadi ini gejala inflamasi. Demam atau hangat, gitu. Kemudian kemerahan, bengkak, nyeri, dan kegagalan fungsi di mana di bagian atau di tempat terjadinya pembengkakan atau inflamasi. Nah, ini beberapa obat-obatan analgetik atau biasanya disebut dengan NSAID, non-steroid anti-inflamasi drug, seperti aspirin, biasanya dia selain punya efek analgetik juga punya efek antiinflamasi ya. Nah, karena itu kenapa pembahasan analgetikan dan antiinflamasi saya gabung. Nah, ini pengertian analgetik. Kalau analgetik, dia merupakan obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi dia bisa mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, jadi ini perbedaan pengertian analgetika dan anestetika. Ya. Jadi kalau anestesi atau anestetika biasanya kan juga menghilangkan rasa nyeri. Nah, jadi sama dengan analgetik gitu, mengurangi atau menghilangi rasa nyeri. Tapi bedanya di sini, kalau analgetik menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran, sedangkan kalau anestesi, yang anestesi umum biasanya disertai dengan hilangnya kesadaran. Nah, kemudian berdasarkan kerja farmakologi, obat-obatan analgetik itu dibagi menjadi dua, yaitu analgetika perifer atau kita sebutnya non-narkotika, atau biasanya juga dikenal dengan istilah tadi NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Biasanya terdiri dari obat-obatan yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Sedangkan yang kedua adalah analgetik narkotik. Nah, bedanya berarti analgetik narkotik ini obat-obatannya bersifat narkotik dan bekerja sentral. Biasanya penggunaannya lebih kepada nyeri sedang sampai hebat gitu. Jadi biasanya nyeri hebat pada penderita kanker misalnya menggunakan obat-obatan analgetik narkotik. Sedangkan untuk mengurangi rasa nyeri yang ringan sampai sedang biasanya cukup dengan diberikan obat-obatan analgetik perifer. Nah, ini rasa nyeri. Nyeri adalah perasaan sensoris dan emosional yang tidak nyaman berkaitan dengan ancaman atau kerusakan jaringan. Nyeri merupakan suatu perasaan subjektif pribadi dan ambang toleransi nyeri berbeda-beda bagi setiap orang. Jadi, nyeri ini merupakan suatu gejala ya. Jadi, dia bukan penyakit, tapi dia merupakan gejala dari suatu penyakit gitu. Yang mana sifatnya subjektif. Sifat subjektif ini artinya itu tadi ambang toleransi nyeri pada setiap orang itu berbeda-beda. Tapi umumnya gitu, contohnya batas nyeri untuk rasa panas yaitu berkisar di suhu 44 sampai 45 derajat Celcius. Nah, ini ya tadi yang saya bilang. Jadi nyeri hanya gejala, merupakan isyarat bahaya adanya gangguan di jaringan. Bisa peradangan, tadi kan kadang salah satu gejalanya kan adalah nyeri. Mungkin nyeri juga merupakan gejala dari penyakit infeksi atau kejang otot. Jadi dia hanya gejala, bukan penyakit. Ini jenis nyeri, ada nyeri akut. Kalau nyeri akut, sifatnya terjadi mendadak. Kalau nyeri kronik biasanya menetap ya kurang lebih 6 bulan. Nah, pengobatannya ada di samping. Untuk nyeri akut kalau ringan biasanya diberikan obat-obatan analgetik perifer atau non-narkotik seperti acetaminophen, paracetamol, aspirin. Kalau nyeri sedang bisa dikombinasikan antara obat-obatan analgetik perifer atau non-narkotik dengan obat-obatan narkotik. Kemudian kalau nyeri berat tadi
bisa diberikan obat-obatan analgetik narkotik. Nah, untuk nyeri kronik, biasanya diklasifikasikan ke dalam nyeri hebat. Contohnya, obatnya bisa diberikan kombinasi asetosal dan kodein. Kodein ini merupakan narkotika lemah ya. Nah, ini seperti tramadol, depropoxifen, dan kodein, atau kombinasi paracetamol, kodein, dan narkotik kuat seperti morfin. Nah, jenis lain nyeri ada nyeri superfisial, ini nyeri di daerah permukaan seperti di kulit dan selaput mukosa. Pengobatannya untuk nyeri ringan dikasih yang non-narkotik, sedangkan yang sedang diberikan kombinasi analgetik narkotik dan non-narkotik. Kemudian ada nyeri visceral ini di bagian dalam, biasanya nyerinya di bagian otot polos atau organ, biasanya pengobatannya obat-obatan narkotik. Kemudian ada nyeri somatik, ini nyeri di bagian otot rangka, ligamen, dan sendi. Diberikan obat-obatan non-narkotik seperti aspirin, acetaminophen, dan acetaminophen. Nah, kalau kalian perhatikan, seperti yang saya jelaskan tadi, umumnya untuk pengatasan nyeri, kalau nyeri ringan, itu bisa diberikan obat-obatan analgetik non-narkotik. Sedangkan kalau dia sedang, itu bisa dikombinasikan antara obat-obatan analgetik non-narkotik dengan obat-obatan narkotik yang lemah. Sedangkan untuk nyeri berat, itu bisa diberikan obat-obatan analgetika narkotik. Nah, ini mekanisme terjadinya nyeri ya. Nah, kita lihat di bagian bawah, itu adalah rangsangan. Jadi rangsangan yang bisa menyebabkan nyeri, biasanya rangsangannya bisa bersifat mekanis, kimiawi, atau fisik. Kalau mekanis itu contohnya kayak luka, nah luka di bagian tangan. Kemudian kalau kimiawi mungkin asam lambung. Nah, kemudian rangsangan ini dia akan memicu terjadinya pelepasan mediator nyeri. Contohnya histamin, bradikinin, prostaglandin, dan leukotriene. Tapi umumnya biasanya mediator nyeri ini adalah prostaglandin. Nah, ini ya, yang bagian pink itu prostaglandin. Jadi, rangsangan mekanis kimiawi atau fisik, dia akan melepaskan atau memicu pelepasan mediator nyeri, yaitu prostaglandin. Yang mana prostaglandin ini nanti akan berikatan dengan reseptor nyeri, yaitu nociceptor. Nah, jadi nociceptor ini adalah reseptor nyeri yang terdapat di ujung-ujung saraf bebas di kulit, mukosa, sama jaringan. Nah, ketika prostaglandin menduduki nociceptor, maka dia akan mengaktifkan rasa nyeri, yang kemudian rasa nyerinya ini atau rangsangan ini disalurkan ke otak, yaitu ke bagian talamus. Dari talamus, dia akan menuju pusat nyeri. Nah, di pusat nyeri ini baru nanti otak akan menyampaikan bahwa terjadi rasa nyeri, gitu. Baru nanti dirasakan rasa nyeri di mana bagian tubuh yang tadi dirangsang oleh rangsangan mekanis kimia atau fisik. Nah, di situ nanti akan berasa nyeri. Tapi prosesnya ini cepat ya, jadi jangan dibayangkan lepas dulu prostaglandin, sejam kemudian misalnya aktif mediatornya dan lain sebagainya. Enggak gitu, dalam hitungan detik biasanya gitu. Itu kenapa ketika kalian luka gitu kan, teriris tangannya, kemudian akan langsung merasakan sakit. Tapi prosesnya tadi, jadi ada rangsangan mekanis kimiawi atau fisik yang mana dia akan merangsang pengeluaran atau pelepasan mediator nyeri, yaitu prostaglandin. Prostaglandin akan menduduki reseptor nyeri, yaitu nociceptor, yang mana nociceptor ini akan mengalir. Setelah diaktifkan, rangsangannya akan disalurkan ke talamus bagian otak dan ke otak besar, kemudian ke pusat nyeri. Baru di situ akan dirasakan bahwa terjadinya nyeri. Nah, nanti kita lihat untuk obat-obat analgetika non-narkotik maupun narkotik di bagian mana mekanisme kerjanya.
Ini penanganan bentuk nyeri ya, yang tadi saya jelaskan. Untuk nyeri ringan tadi saya sebutkan analgetik perifer, biasanya kalau sedang analgetika perifer juga atau non narkotik, tapi bisa juga ditambahin yang narkotik, tapi yang lemah seperti kodein. Kemudian nyeri berat tadi ya, analgetik narkotik atau istilahnya analgetika opioid sama aja. Kemudian kalau nyeri yang disertai dengan pembengkakan biasanya diberikan obat-obatan NSAID. Kemudian kalau nyeri kepala dengan migrain, nah ini biasanya ada obat khusus. Nah, kita bahas analgetik opioid dulu yang pertama ya. Analgetika opioid, nama lainnya sama, analgetika narkotika, juga istilahnya sama saja. Nah, ini disebut juga opioid, merupakan zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susunan saraf pusat, hingga persepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri berubah atau dikurangi. Nah, jadi di sini udah disebutkan bahwa analgetika opioid dia bekerja pada reseptor opioid khas di susunan saraf pusat. Nah, tubuh kita sendiri, yaitu tubuh kita normalnya itu bisa menghasilkan zat-zat opioid sendiri, yaitu sebutannya adalah endorfin. Yang mana nanti endorfin ini biasanya yang akan menduduki reseptor opioid, hingga nanti bisa mengurangi respon terhadap nyeri. Nanti kita lihat mekanisme kerjanya untuk analgetik yang opioid. Nah ini ya. Jadi tadi obat-obat analgetik opioid, dia adalah zat yang bekerja terhadap reseptor opioid. Nah, reseptor opioid ini umumnya diaktifkan oleh zat di dalam tubuh yang dihasilkan tubuh yang disebut endorfin. Nah, ini adalah efek yang dihasilkan. Jadi, aktivasi dari reseptor opioid itu akan menghasilkan efek dua ini, yang kiri dan kanan. Nah, yaitu salah satunya yang berkaitan dengan obat-obatan analgetik adalah ini. Dia sifatnya akan memberikan antinosiseptif sistem, sehingga menghasilkan efek analgetik. Kalau kalian masih ingat, nosiseptor atau nosiseptif tadi kan adalah reseptor nyeri. Nah, kalau antinosiseptif berarti dia melawan gitu. Kalau melawan atau menghambat aktivasi dari reseptor yang nosiseptor tadi, ya kan? Sehingga kalau nosiseptornya dilawan atau dihambat aktivasinya, maka tidak akan terjadi nyeri. Nah, maka bisa menghasilkan efek analgetik atau anti nyeri. Seperti itu ya. Nah, jadi kerjanya sebenarnya dari reseptor opioid di susunan saraf pusat. Kalau yang analgetik opioid. Nah, jadi sama. Jadi nanti untuk analgetik opioid dia agonis atau sama kerjanya dengan endorfin. Jadi endorfin ini adalah zat yang dihasilkan di dalam tubuh sendiri. Makanya kan kita kalau ada rangsangan kimia mekanik atau fisik tadi, sebenarnya tubuh kita punya pertahanan untuk menahan rasa sakit gitu. Karena tadi salah satunya kita bisa menghasilkan zat endorfin, yang mana zat endorfin tadi akan mengaktifkan reseptor opioid yang salah satunya mempunyai efek antinosiseptif sehingga memberikan efek analgetik. Nah, ini mekanisme kerjanya untuk obat-obatan analgetik narkotik ya. Jadi tadi endorfin kan bekerjanya menduduki reseptor nyeri di susunan saraf pusat, yaitu reseptor opioid tadi, hingga perasaan nyerinya dapat diblokir atau dihentikan. Nah, obat-obatan analgetik opioid atau analgetik narkotik, dia efeknya adalah berdasarkan kemampuannya menduduki sisa-sisa reseptor nyeri yang belum ditempati oleh endorfin. Nah, itu. Di bagian gambarnya yang warna hijau, di situ ada opioid reseptor. Nah, obat-obatan analgetik narkotik, contohnya propiomelanokortin,
kemudian proenkepalin, nah morfin, gitu. Dia akan menduduki sisa-sisa reseptor opioid yang belum diduduki oleh endorfin. Nah, kemudian diaktifasi. Salah satu efek dari aktivasi reseptor opioid adalah efek anti-nociceptif, yaitu menghasilkan efek analgetik atau mengurangi rasa nyeri. Nah, ini penggunaan analgetik narkotik ya. Jadi analgetik narkotik digunakan untuk menangani rasa nyeri yang hebat gitu. Jadi jangan salah gitu kalau obat-obatan analgetik narkotik itu digunakan untuk nyeri yang ringan gitu. Jangan. Jadi biasanya seperti piramid gitu dibuat untuk penanganan nyeri itu karena obat-obatan narkotik kalau digunakan pada nyeri yang ringan sedang gitu, udah digunakan obat-obatan analgetik narkotik gitu, dia punya efek samping yang cukup berat. Gitu. Salah satunya dia juga menyebabkan habituasi dan adiksi atau ketergantungan. Nah, ini nanti berbahaya. Makanya untuk penanganan nyeri biasanya dimulai dari obat-obatan analgetik perifer atau NSAID yang paling lemah biasanya, seperti paracetamol. Paracetamol pun biasanya digunakan 3 kali sehari dulu. Kalau nggak mempan juga, baru nanti naik frekuensinya. Bisa diberikan 4-6 kali. Nah, kalau nggak mempan juga, bisa beralih menggunakan obat-obat NSAID dengan efek analgetika yang lebih kuat. Kalau tidak mempan juga mengatasi nyeri, nanti bisa dikombinasikan dengan obat-obatan opioida lemah, seperti tramadol dan kodein, atau dikombinasikan tadi paracetamol dan kodein. Nah, baru kalau nyerinya sangat hebat dan nggak bisa ditangani dengan yang tadi sudah dijelaskan, nah baru menggunakan opioida kuat seperti morfin. Nah ini tadi ya, tujuannya dibuat suatu tangga pengobatan tersebut untuk menghindari resiko habituasi dan adiksi dari penggunaan obat-obatan analgetik opioid. Ini efek samping umum dari obat-obatan analgetik opioid ya. Jadi karena dia bekerja langsung pada reseptor opioid di susunan saraf pusat, gitu, maka dia efeknya bisa menyebabkan pengaruh ke susunan saraf pusat. Jadi dia menekan atau supresi di susunan saraf pusat, seperti menyebabkan mual, memberikan efek sedasi, menekan pernapasan, menekan batu, kemudian pada dosis lebih tinggi mengakibatkan menurunnya aktivitas mental dan motorik. Nah, kemudian efeknya terhadap saluran cerna ini tadi ya, motilitas berkurang, jadi menyebabkan oksipansi atau menyebabkan konstipasi. Ini khususnya pada orang lansia biasanya. Efek sampingnya akan cepat gitu muncul. Kontraksi sphinkter kandung empedu. Kemudian untuk saluran urogenetal dia menyebabkan retensi urin. Kemudian pada saluran napas menyebabkan bronkokontriksi atau penyempitan bronkus sehingga penapasan menjadi lebih dangkal dan frekuensinya turun. Pada sistem sirkulasi darah menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Kemudian bisa menyebabkan hipertensi dan bisa menyebabkan bradikardi. Nah, ini juga efek samping yang menjadi alasan kenapa obat-obatan analgetik opioid digunakan secara terbatas dan indikasinya benar-benar kalau diperlukan baru digunakan. Yaitu dia bisa menyebabkan kebiasaan dan adiksi atau ketergantungan ya. Ini penggolongan, jadi dia ada yang agonis dan antagonis. Nah, kalau istilah agonis ini berarti kan dia kerjanya menduduki reseptor opioid yang belum diduduki oleh endorfin tadi, sehingga efek dari obat-obatan agonis opioid sama dengan efek ketika endorfin mengaktifkan reseptor opioid. Sedangkan kalau antagonis opiat kerjanya dia berkompetisi dengan endorfin untuk menduduki reseptor opioid. Jadi ketika antagonis opiat yang menduduki reseptor opioid, maka kerjanya berlawanan dengan ketika endorfin yang menduduki reseptor opioid.
Nah, seperti itu ya. Kalau agonis opiat, ini contohnya adalah obat-obatan narkotika seperti morfin, kodein, heroin, dan lain sebagainya. Kalau antagonis opiat, ini biasanya digunakan untuk ketergantungan. Nah, jadi dia terapi ketergantungan obat-obatan narkotik. Contohnya naloxone, nalorfin, atau pentazocin. Nah, ini contoh obat-obatannya bisa kalian lihat. Dosisnya juga ada ya. Contohnya morfin, kodein, hidromorfon, oxycodone, mepridin, metadon, tramadol. Nah, dosisnya ada di samping. Penggunaannya juga digunakan kapan, itu ada penjelasannya di sebelah. Umumnya dia digunakan pada nyeri sedang sampai berat. Nah, kecuali kodein. Nah, biasanya efektif untuk nyeri ringan sampai sedang. Nah, dapat dipakai bersama obat-obatan non-narkotik seperti acetaminophen. Khusus kodein, dia juga punya efek antitutif ya, atau mengatasi batuk, tapi dia batuknya biasanya batuk kering. Nah, kita bahas analgetika perifer atau golongan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Contohnya, yang sering kalian temui, paracetamol, kemudian golongan salisilat seperti acetosal, salisilamid, kemudian ibuprofen, derivat entranilat seperti asam mefenamid, derivat tirazolinon seperti metamizol atau antalgin, propifenazon, dan golongan lainnya seperti benzidamin. Mekanisme kerjanya, nah ini dia menghambat sintesis prostaglandin yang merupakan mediator nyeri melalui penghambatan siklooksigenase. Nah, jadi tadi kalau kalian masih ingat, nyeri terjadi, sebentar ada nggak ya? Nah ini, nyeri terjadi ketika ada rangsangan mekanis maupun kimia atau fisik gitu. Jadi ketika ada rangsangan, maka tubuh akan menghasilkan mediator nyeri. Salah satunya adalah prostaglandin, yang mana proses pembuatan prostaglandin atau sintesis prostaglandin itu dari asam arakhidonat. Jadi asam arakhidonat melalui atau dibantu enzim siklooksigenase nanti akan menghasilkan prostaglandin. Nah, jadi awalnya dari atas ini dulu. Saya kembali. Nah ini. Nah, jadi dari sini dulu. Fosfolipid dengan katalisator enzim fosfolipase akan menghasilkan asam arahidonat. Nanti asam arahidonat dengan katalisator enzim siklooksigenase akan menghasilkan endoperoksid. Yang endoperoksid ini selanjutnya menghasilkan prostaglandin, tromboksan, dan prostacyclin. Nah, obat-obatan analgetik perifer atau NSAID dia di sini menghambat enzim siklooksigenase. Dengan penghambatan enzim siklooksigenase, dihambatlah perubahan asam arakhidonat menjadi endoperoksid. Nah, otomatis kalau dihambat perubahan endoperoksid, maka sintesis prostaglandin juga menjadi semakin sedikit. Tapi beserta dengan sedikitnya sintesis prostaglandin, gitu, sintesis tromboksan dan prostacyclin juga menjadi lebih sedikit. Nah, ini nanti memunculkan efek samping. Nah, nanti kita bahas bagian efek samping. Nah, ini yang khususnya di sini ya, iritasi lambung. Itu kenapa kebanyakan obat-obatan analgetik biasanya menyebabkan nyeri lambung. Karena di sini, iritasi sistemik itu berdasarkan penghambatan, mekanisme kerjanya kan tadi menghambat pembentukan prostaglandin dan prostacyclin. Yang mana prostaglandin ini sebenarnya sifatnya menghambat sekresi asam lambung. Sehingga kalau prostaglandinnya dihambat, maka sekresi asam lambungnya juga akan meningkat kan. Nah, itu menjadi salah satu kenapa nyeri lambung ketika minum NSAID. Sama prostacyclin tadi. Prostacyclin kan pembentukannya juga dihambat. Padahal prostacyclin ini fungsinya adalah merangsang sekresi mukus.
mukus itu adalah pelindung di mukosa lambung. Jadi dia bersifat sebagai cairan yang melindungi mukosa lambung. Nah, kalau dia sekresinya dihambat, gitu, maka dia akan lebih sedikit sehingga nanti mukosa lambungnya nggak terlindungi. Nah, kemudian yang kedua, gangguan fungsi trombosit. Nah, karena tadi ini kan jalur siklooksigenase yang dihambat juga menghambat pembentukan tromboksan. Nah, makanya dia juga menghambat pembentukan tromboksan. Tapi biasanya bermanfaat, bisa digunakan sebagai obat-obatan antitrombotik seperti acetosan. Nah, ini juga umumnya ya, dia menyebabkan nefropati, analgesik. Nah, ini karena terjadi penurunan aliran darah ke ginjal. Kemudian juga menyebabkan hipersensitif, seperti urtikari, asma bronkial, hipotensi, sampai shock. Contoh obat-obatannya, golongan salisilat, aspirin, kemudian ada ibuprofen, acetaminophen atau asamefenamat, acetaminophen atau paracetamol, kemudian ada asamefenamat, kemudian ada phenylbutazol. Nanti bisa kalian lihat sendiri untuk dosisnya ya. Nah, terakhir antipiretik merupakan golongan obat-obatan yang dapat digunakan untuk menurunkan suhu tubuh pada saat demam. Nah, demam sendiri adalah keadaan di mana suhu tubuh lebih dari 37 derajat Celcius. Ini regulasi suhu atau regulasi panas di dalam tubuh. Nah, terapinya, obat-obatan yang biasa digunakan sebagai antipiretik adalah obat-obatan golongan analgetik perifer, seperti paracetamol dan ibuprofen. Daya antipiretik obat-obatan analgetik perifer berdasarkan rangsangan terhadap pusat pengatur panas di hipotalamus yang mengakibatkan vasodilatasi perifer di kulit sehingga meningkatkan pengeluaran panas disertai dengan keringat. Nah, hal ini didasarkan pada kemampuannya menghambat sintesis prostaglandin. Ini tadi ya. Oke, saya masuk sini langsung untuk mekanisme kerjanya ya. Jadi menghambat sintesis prostaglandin yang merupakan mediasi terjadi demam. Jadi prostaglandin ini selain mediator nyeri, dia juga mediator demam. Nah, ini contohnya ya. Obat-obatan yang digunakan sebagai antipiretik tadi adalah obat-obatan demam juga. Obat-obatan yang